Bahkan ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, bisa tidak orang masuk surga tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tapi dia meninggal masuk surga? Nabi mengatakan bisa. Bagaimana itu? Bingung orang. Iya, terjadi di zaman Nabi SAW. Ada orang berperang dengan Nabi, dia musuh, masih kafir. Ketika dia melihat wajahnya Nabi, dia langsung masuk Islam. Dia mengarahkan kendaraannya menuju ke barisan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat tersebut, pecah perang, musuh sudah menyerang. Maka dia bingung nih, dia mengatakan, ya Rasulullah, ini aktu lau aslim, ini saya berperang dulu baru masuk Islam, atau masuk Islam dulu baru berperang? Kata Nabi, aslim, masuk Islam dulu, kan gampang, hanya syahadat. Dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, berperang. Selesai perang, ternyata dia sudah kritis, terluka. Maka dibawalah jenazahnya di hadapan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Tuba hadzal rajul, amalun qalilun wa ajrun azimun wa huwa min ahlil jannah. Beruntung laki-laki ini, amalnya sedikit tapi dia punya pahala sangat besar dan dia termasuk penghuni surga. Nah, kata Abu Hurairah, ini salah satu contoh orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tapi masuk surga. Dia belum sempat sholat, belum sempat zakat, belum sempat haji, belum sempat puasa, dia masuk surga. Itu karena baru masuk Islam. Tapi jangan yang sudah Islam bikin kayak begini. Ini yang mu'alaf baru masuk Islam. Kan dia tanya, ada tidak orang yang tidak sholat? Ya ini berarti yang memasukkan surga hakikatnya itu apa? 2 kalimat syahadat. Nah, kita semua nih, mau dia Syiah, mau dia Wahabi, mau dia Mu'tazilah, semuanya syahadat. Cukuplah kita katakan mereka Muslim tapi menyimpang, itu sudah paling tinggi itu. Kita gak berhak mengeluarkan orang dari Islam, keislaman. Iya. Makanya istilah Islam itu syu'bah, sulit. Istilah Islam apa? Sudah masuk Islam itu sulit keluar. Sulit keluar. Ada amalan-amalan yang menyebabkan orang murtad, tapi pada waktu itu dia bertobat bisa balik. Gitu. Nah, ini yang perlu dicerahkan umat ya, karena hadis ini jadi berbahaya. Itu. Akhirnya masing-masing golongan mengkapling surga. Dibuat perumahan di surga, perumahan sunnah. Iya. Hanya golongan saja yang masuk surga. Padahal dia juga gak tahu dia masuk surga pun neraka kalau mati. Gak ada yang tahu. Husnul khotimah itu yang tentukan Allah. Ya, kita jangan jadi orang yang memang golongan kita ada yang keras juga, ahli sunnah yang punya manhaj keras kayak Ahbash. Mereka akidahnya sama, fikihnya sama, tasawuf juga, sufi juga, sama kayak kita. Tapi metodenya itu keras, mudah mengkafirkan. Jadi Wahabi itu kafir. Man lam yukafir Ibnu Taimiyah fahuwa kafir. Orang yang tidak mengkafirkan Ibnu Taimiyah maka dia juga kafir. Nah, ini jadi bablas juga. Ya mirip-mirip juga sama takfiri juga akhirnya. Nah, kita yang ajaran tawasul di tengah-tengah, tidak mudah mengkafirkan orang. Terserah orang kafirkan kita maafkan. Toh Nabi katakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang menuduh saudaranya ya kafir, jika tuduhan itu tidak terbukti, maka itu akan kembali kepada salah satu dari mereka berdua. Bisa kembali yang bilang itu ternyata orang itu gak kafir, dia katakan kafir, balik ke dia sendiri. Gitu. Nah, jadi kita jangan mudah mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan, ya itu kita serahkan kepada Allah. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang mengkafirkan, ada juga kondisi mungkin dia gak paham. Kita bisa lihat, mungkin dia gak tahu nih, gak belajar, makanya ini kita kasih luluskan begitu. Kalau memang sudah buat, bisa kembali taubat, semoga selesai. Gak ada dosa yang tidak Allah maafkan, semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asal kita mau bertobat gitu.